Rezeki bocor. Jadi uang datang itu cuma numpang lewat gitu. Kebanyakan kayak gitu. Ya itu biasanya orang itu sendiri, dari diri orang itu sendiri. Jadi dia harus ngambil waktu tenang, tenangin diri. Nanti biar dia tahu bilang, aku nih kenapa? Nanti akan muncul nanti dari batin tuh, dia akan jadi tubuh manusia ini otomatis. Jadi kalau mau tidur, boleh bilang, besok rezeki datang sama aku banyak, besok aku sukses, daganganku rame. Dah tidur. Gitu. Nanti di saat bangun tidur, kalau dia bangun tidur tiba-tiba tidak enak atau gimana, itu saya anjuri meditasi. Karena tidak boleh hari diawali tidak baik. Maksudnya tidak enak, kecut, marah, tidak bisa. Sodako yang benar-benar tuh beda dengan sodako-sodako biasa. Jadi saya kasih tahu ciri khas sodako yang benar ya. Misalnya kita sodako. Setelah orang itu menerima sodako, hati kita tuh bahagia banget. Kayak bahagia banget. Nah itu sodako yang benar. Nanti turun cahaya dari langit itu. Warna putih, masuk ke dalam. Oke, dari Mbak Kristanti lagi kan Budi. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja misalnya dagang dan dagangannya laris, tapi keuangannya tidak berhenti? Maksudnya gimana ini? Dagangannya laris, tapi keuangannya itu maksudnya gini mungkin ya, selalu habis terus gitu mungkin ya. Gimana itu? Jadi dia proyeknya besar, tapi yang dia masuk rekening sedikit kayak seperti itu kan banyak tuh. Gimana tuh? Itu ada banyak tuh namanya rezeki masuk, bocornya besar. Itu biasanya rezeki bocor ya. Iya, rezeki bocor. Jadi uang datang itu cuma numpang lewat gitu. Kebanyakan kayak gitu. Ya itu biasanya orang itu sendiri, dari diri orang itu sendiri. Jadi dia harus ngambil waktu tenang, tenangin diri. Nanti biar dia tahu bilang, aku nih kenapa? Nanti akan muncul nanti dari batin tuh, dia akan jadi tubuh manusia ini otomatis. Jadi kalau dia berhasil mencapai tenang, dia bilang, apa yang salah saya atau apa yang saya mesti lakuin. Nanti akan muncul seperti rekaman. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh orang itu sendiri. Itu kenapa? Rezeki udah datang itu. Ini poin utama tetap orangnya ya kan? Iya, tetap orangnya. Iya sih, relate banget ya. Karena aku dulu juga pernah ngalami hal seperti itu. Terus akhirnya aku sepakat dengan diriku sendiri. Oke, mulai bulan depan hal ini nggak boleh terjadi dalam hidupku. Itu aku ulang-ulang terus, aku repetisi terus gitu. Terus akhirnya aku ketemu solusi-solusi gitu. Oke, saldo minimal harus berapa gitu. Ya, jadi ketika kemudian udah mau sampai misal kayak kita mungkin nyamannya di 100 juta misalnya ya, atau 200 misalnya gitu. Ya udah, ketika sisa saldo 205 itu harus benar-benar berhemat, jangan sampai tembus di bawah 200 dan lain sebagainya gitu. Ini kan bisa disiasati sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya itu ada di orangnya. Jadi contohnya gini Pak. Misalnya kita ada si Agus misalnya. Si Agus ini bekerja dapat gaji bulanan. Terus dia mau beli mobil, tidak tebeli. Akhirnya dia kredit, akhirnya dia kan harus ngangsur tiap bulan. Dan akhirnya terbeli mobil itu. Jadi orang itu harus gitu, harus punya target, yang itu baru dia bisa. Kalau dia misalnya, harusnya sebenarnya kalau dia tabung baik-baik, dia terbeli mobil itu cash. Nah jadi manusia tuh kayak gitu, harus dibentuk bener. Iya Mbak Kinasih, itu masukan saya seperti itu karena saya ngalamin sendiri gitu. Jadi misalnya Mbak nyamannya di saldo 200 kan tetap tenang meskipun Nara kan tetap tenang gitu ya. Tapi kalau udah ke bawah biasanya ketika kita khawatir itu makin ada aja kebutuhan tidak terduga gitu. Makanya harus pinter-pinter ngatur lah ya. Ini Mas Kanjeng Budi ada yang tanya, namanya Sulikan Arif. Oke. Bisa nggak jelasin karma itu apa gitu? Pengertiannya gimana karma tuh? Saya jelasin yang gampang dicerna aja ya, jadi nggak mau ikut definisi. Jadi karma tuh apa yang kamu perbuat itu nanti kamu dapat. Jadi perbuatan yang kamu lakukan baik atau buruk itu nanti ada hasilnya, hasil baik atau buruk. Misalnya saya bantu orang, tiba-tiba nanti saya dapat rezeki dari orang lain saat saya butuh. Misalnya saya taruh karma baik. Jadi sebenarnya kenapa di agama dibilang ayo sedekah dan lain-lain, itu sebenarnya numpulin karma baik tuh. Nanti untuk keturunan ke bawah. Jadi seperti yang dilakukan Kanjeng Budi gitu, ketika ada orang minta tolong, ditolong gitu kan ya. Jadi konsep untuk menolong diri kita sendiri itu sebenarnya ya dengan cara menolong banyak orang. Iya, betul. Karena itu menabur karma baik gitu ya. Iya. Dan ini biasanya bisa nggak sih Kanjeng Budi, ketika orang tabungan energinya baik, kok baik, banyak gitu ya, bertumbuk sampai kemudian menembus batas level aman tertentu, itu terkadang akan muncul keajaiban-keajaiban di dalam dirinya orang itu gitu. Misal temanku gitu ya, karena dia yakin bahwa ketika dia berbuat baik sampai kemudian menembus batas level aman gitu, misal ada hujan gitu ya, dia bilang, oh nanti aku sampai tempat lokasi ini hujan berhenti gitu.
Dan itu selalu presisi begitu di dalam hidupnya. Bisa nggak sampai seperti itu? Kalau itu beda lagi. Itu orang itu mungkin sudah ada kekuatan dari leluhurnya atau kemampuan lain. Kalau perbuatan baik ini dia tidaklah mengganggu alam semesta. Itu kan mengganggu alam namanya. Keinginan egois itu namanya. Saya makanya kan bilang saya tidak pernah lagi mau nahan hujan dan lain-lain. Itu kan egois. Hanya untuk keuntungan orang ini pesta, orang lain harus nggak dapat air gitu. Nggak mau ya? Iya, saya nggak mau itu. Itu melanggar ini alam. Tapi pernah dulu? Dulu pernah. Itu karena kan metode, dibayar dulu. Iya, bayarnya lah. Pakai metode apa itu? Metodenya banyak. Kalau yang dari Islam ada ayatnya kan, Al-Kahfi ya kalau salah itu. Nah, itu nanti digeser-geser. Kalau dalam hipnoterapi, jadi hipnoterapi yang paling hebat. Dia harus samain frekuensinya dengan awan tadi, sampai nanti terasa nyaman di dirinya, baru nanti dia mulai geser. Itu tanpa ilmu, hipnoterapi. Jadi pawang hujan tuh banyak, ada. Nah kalau yang pawang hujan biasa, dia pakai keris, jin, nanti dia hujannya berpindah. Lalu ada orang pakai mantra, hujannya berpindah. Kalau di kampung saya, dia baca mantra, nanti dia gerakin pindah. Nah, kenapa? Orang kan banyak bertanya, kenapa kok bisa hujannya pindah? Kan itu dari Gusti Allah turunnya. Karena yang tugas nurunin hujan tuh ada petugasnya. Jadi Gusti udah supin semua alam ini, ada petugasnya. Jadi berbeda-beda aja. Dia kadang-kadang ada jin tertentu atau ada malaikat tertentu. Jadi dia bertugas nurunin hujan situ. Nah, ada juga kalau orang meluki teknik Rogo Sukmo, dia akan masuk ke sono. Nanti dia ngomong, tolong bisa nggak hujan digeser. Jadi ada petugasnya. Setiap alam ini bukan, jadi orang lihat kan otomatis semua di alam ini. Tapi ada yang bekerja di situ. Kalau kita bisa lihat, gitu. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Makanya dunia kita ini penuh banget sama orang-orang goib-goib yang bekerja yang memang semua pekerjanya dari yang Gusti. Gusti Allah tuh punya sub-sub di bawahnya banyak. Gusti hanya duduk aja. Jadi semua sub. Tapi kalau manusia kan Gusti ada sendiri dalam diri manusia masing-masing. Nah, makanya kenapa hati-hati banget dalam mencipta. Kesalahan orang selama ini Pak Indra, dia mencipta. Karena ada roh yang manusia itu kan berasal dari Gusti. Jadi ada Gusti sendiri dalam diri mereka mencipta takdir mereka sendiri. Manusia bisa menciptakan takdir hidupnya misalnya, sendiri. Pak Indra bilang, wah ini saya harus ini nih, nyari ini nih, baru bisa mencapai 10 juta nih, subscriber saya. Atau 20 juta. Bapak ciptain sendiri loh takdir Bapak. Bapak harus sana sini berarti, itu 10 juta. Jadi itu orang nggak nyangka. Misalnya, saya gaji segini, nanti mau beli ini paling gini. Dia ciptain lagi takdirnya sendiri. Itu yang nggak bisa. Tanpa disadari itu. Iya, itu tercipta loh. Karena adanya roh, adanya nur tadi dalam diri manusia, jadi cipta itu muncul. Berarti misal nih ya, misal sebelum tidur, seseorang nekat gitu ya. Aku ingin meninggal tahun sekian, hari ini, jam sekian, tanggal sekian gitu. Dan itu diulang-ulang terus. Mungkin nggak itu bener-bener bisa jadi kenyataan? Atau mungkin geser sejam, 2 jam bisa jadi nggak? Kalau itu diulang-ulang terus? Bisa, saya jelasin ya. Sebenarnya ini rahasia ya. Saya pikir dulu ya, boleh diumum atau enggak ya? Karena nanti orang dengar semua, orang tahu ciri khas sebenarnya rezeki itu bagaimana. Jadi gini, manusia tuh ada alam bawah sadar. Biasanya alam bawah sadar tuh bisa dibentuk masa depan kita besok di saat kita mau tidur. Jadi di saat kita ngantuk banget itu antara mau tidur dan nggak mau tidur, muncul karena perkataan apa yang akan dapatkan besok. Nah, itu sebenarnya selama ini yang dilakukan beberapa orang-orang pintar yang lain, tapi mereka nggak akan muncul. Nanti kan katanya ngikutin dalam dunia ini, tapi sebenarnya sama itu. Mereka akan pakai mantra, bacaan mantra gini sebelum tidur itu jatuhnya sama sebenarnya. Itu menyuges diri, masukin rencanamu. Jadi kalau dulu bapak saya bilang, ingat loh kata dia, yang terjadi hari ini cuma hari ini. Di saat kamu tidur, matahari udah tenggelam, itu udah lain cerita besok. Jadi bapak saya nganjurin saya tuh buang air besar tuh di 2 waktu. Pagi subuh sekalian sama malam sebelum tidur. Jadi bapak saya bilang, kalau bangun tidur langsung buang air besar, manusia di saat buang air besar dia mencapai titik rileks, bener, bisa mikirin apa aja. Saya rancang masa depan saya hari ini saya mau bikin ini. Nah, lalu kalau malam hari saya mau tidur, itu bapak saya bilang buang air besar dulu. Buang air besar itu kan tuh rileks. Jadi buang air besar tuh posisi rileks manusia paling rileks. Rileks, boleh sampai rokok-rokokan tuh. Ingat, cross check hari ini apa yang udah kita lakuin. Ternyata tadi saya ngomong sama ini, misalnya nyinggung dia, langsung beresin.
ampuni aku Tuhan, ampuni aku tadi nyinggung dia. Itu selesai satu case. Lihat lagi, tadi saya ada ini. Jangan. Itu kalau dibersihin terus, itu bagus sekali. Jadi kalau mau tidur, boleh bilang, besok rezeki datang sama aku banyak, besok aku sukses, daganganku rame. Dah tidur. Gitu. Nanti di saat bangun tidur, kalau dia bangun tidur tiba-tiba tidak enak atau gimana, itu saya anjurin meditasi. Karena tidak boleh hari diawali tidak baik. Maksudnya tidak enak, kecut, marah, tidak bisa. Rezeki tidak ada aja saat itu. Begitu. Jadi mending meditasi dulu supaya kemudian kembali normal. Iya, karena manusiawi. Saat kurangnya tidur, kayak misalnya Pak Dodi kan jalan jauh, mana sana sini, kurang tidur. Ya kayak gitu, pengaruh pasti. Yeah. Kalau saya siasatinya apa yang tubuh saya suka. Misalnya, saya suka wangi gaharu, saya bakar satu. Saya suka coklat, saya makan sebelum tidur gitu. Nah. Jadi, harus tahu setiap manusia tuh beda kenyamanannya apa. Iya. Dari jawaban Ki Budi tadi, berarti kan manusia itu punya kontribusi dong untuk menentukan dia mau usia pendek, dia mau usia panjang gitu. Sementara di dalam berbagai macam belief dikatakan bahwa mati itu yang nentuin Tuhan, bukan kamu gitu. Tapi kenyataannya kalau misalnya andai kata kemudian kita dengan case tadi, kita bisa berkontribusi lewat suara yang diulang-ulang, direpetisi gitu, dan itu bisa terjadi gitu. Itu gimana itu kan? Jadi gini, kalau mau ngikutin takdir manusia benar, memang udah ada jalur takdirnya. Cuma hebatnya manusia ini diberi kebebasan untuk memilih di masa dia hidup. Jadi Tuhan itu ngasih kita kebebasan milih jalan kita. Misalnya, kalau orang ini mau milih meninggal cepat, kan dia makan aja yang tidak baik dan lain-lain, bunuh diri, itu kan menjadi cepat. Atau dia lakukan hal-hal yang ingin umur panjang, seperti misalnya kalau kayak di Hong Kong kan, atau di Cina, atau di Jepang, kan mereka panjang umur semua. Kita tanya, makannya sayur, ini. Jadi mereka tuh bisa untuk lakukan itu. Jadi manusia ini hati-hati banget karena ada daya cipta yang muncul, karena adanya roh tadi dalam diri manusia yang berasal dari Gusti Allah tadi. Jadi dia punya power, daya ciptanya muncul. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau ngeluarin potensi diri, bagaimana kita mengeluarkan potensi dari dalam itu. Makanya manusia ini mengerikan. Kalau semua terbuka, dia udah istilahnya memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Karena itu kan berasal dari cahayanya Gusti Allah dalam diri dia tuh. Berarti kan pengetahuan semua kekuatan itu berasal dari sana. Jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta, sebagai sumber dari segala sumber dan sebagai kekosongan yang absolut, itu punya kemampuan untuk mencipta. Nah, manusia adalah co-kreatornya berarti ya. Dia pencipta kedua setelah Tuhan. Iya. Kita pencipta, kalau saya bilang yang gampang kecil-kecilan gitu. Iya, hidupnya sendiri. Meskipun itu adalah bahkan itu adalah kematiannya sendiri pun bisa dia. Iya. Oke, berarti sekarang kan ketemu jawabannya. Gak perlu kamu cari pesugihan, gak perlu kamu ke dukun gitu. Cukup ketika kemudian mau tidur atau dalam kondisi yang sangat rileks gitu ya. Ya udah, suarakan aja gitu kan. Apa yang ingin kamu capai? Yang penting kamu benar-benar selaras antara pikiran dan perasaan gitu kan. Nah, ketika itu kemudian sudah tidak ada sedikit pun keraguan di dalam ucapan-ucapan itu, berarti kan kita udah yakin secara utuh kan. Iya, betul. Dan itu pasti akan terjadi seiring berjalannya waktu. Iya. Jadi ini sebenarnya rahasia kemakmuran itu yang orang sampai bertanya ke orang pintar dan lain-lain. Satu, yang kedua, kunci utama lagi itu 24 jam kita beraktivitas atau tidur, kita harus tahu sela di mana tubuh kita mesti istirahat. Jadi tubuh itu kalau dia minta kita harus total drop istirahat saat kurang enak, kurang nyaman, mulai hacim-hacim, mulai apa, itu artinya tubuh minta istirahat dulu. Biar dia ngambil alih pemulihan. Kalau kita paksain terus minum obat, paksain lagi, akan menimbulkan kerusakan di dalam organ tertentu. Jadi saya anjurin kalau tubuh udah ngasih tahu lemes, kadang-kadang kalau kayak lemes, orang kan untim, hantam vitamin, itu tidak baik. Itu. Wah, banyak hal baru dari Kanjeng Budi. Ini ada teman yang kita yang tanya, Kanjeng, sedekah apakah bisa memutus karma yang buruk, Kanjeng Budi? Sedekah bisa, tapi sedikit sekali pengaruhnya, tidak bisa. Tetap harus ketemu orang yang ngerti, karena ada beberapa simpul yang harus dibuka. Sedekah bisa, tapi berapa banyak yang harus dilakukan? Karena sedekahnya tuh harus sedekah yang benar-benar, maksudnya sedekah yang benar-benar tuh beda dengan sedekah biasa. Jadi saya kasih tahu ciri khas sedekah yang benar ya. Misalnya kita sedekah, setelah orang itu menerima sedekah, hati kita tuh bahagia banget, kayak bahagia banget. Nah, itu sedekah yang benar. Nanti turun cahaya dari langit itu, warna putih,
masuk ke dalam diri orang tuh. Nah, di dalam diri kita muncul kayak, wah bahagia banget itu. Nah, itu habis itu kita 1 minggu kemudian nggak muncul lagi, nggak lengket lagi di pikiran kita bahwa kita udah buat baik ke orang. Cuma kan sodako sekarang nanti duduk-duduk ngopi-ngopi lagi, misalnya kita sama Pak Dodi ngopi-ngopi. Misalnya Pak Hendra kumpul-kumpul bilang, ada teman bilang, saya baru nolong orang tadi sono. Ya, jadinya sodako bukan gitu. Jadi sodako hanya sodako yang tidak benar. Sodako yang benar menimbulkan keuntungan dalam diri batinnya dia. Jadi sodako yang benar membuat hati kita menjadi sangat Betul. damai, sangat Tandanya itu bahagia sebenarnya. gitu ya. Iya, tubuh manusia tandanya itu aja. Oke, thank you. Nah, apa yang bisa memutuskan karma buruk gitu? Ada ungkapan 1000 kegelapan lenyap hanya dalam sekejap mata dengan kesadaran gitu. Nah, kalau terkait dengan karma buruk, menurut Kanjeng Budi, cara memutusnya bagaimana? Kalau untuk memutus karma buruk, memang sebenarnya letaknya dalam kesadaran. Makanya saya bilang harus ketemu orang harus ketemu orang yang lebih mengerti, karena kita harus membuka kesadaran tadi. Jadi kesadaran itu sebenarnya magnet lengketnya karma buruk. Kalau dia bisa, ibaratnya manusia itu berada dalam tempurung. Karma buruk itu tempurungnya. Nah, kita sebenarnya teknik misalnya didoakan, ritual itu sebenarnya intinya cuma untuk membuka tempurung tadi. Gitu. Cuma karena orangnya kan ada orang yang spiritual. Kalau kita mau langsung kasih pengertian kan dia nggak terima. Tapi kalau kita bilang ini doanya, ini caranya, terbuka tempurungnya. Dia lepas dari karma. Sebenarnya itu kesadaran membuat orang lepas dari karma. Jadi orang seperti Kanjeng Budi itu nggak gampang karena udah dijadikan sebagai figur otoritas. Jadi ngomong harus bener-bener hati-hati. Iya, ya. Bener-bener hati-hati. Iya, harus bener-bener hati-hati. Kalau kayak saya ini kan udah disumpah kami di keraton, kelakuan, tindakan tuh ada hukum goib yang mengikuti. Jadi kalau saya nabur yang tidak baik itu terjadi dalam hidup saya sendiri. Ngebalik dia. Jadi saya hati-hati banget kalau berlaku apa segala macam hati. Misalnya kita udah terlanjur salah ya tinggal minta maaf yang penting. Yang penting manusia tuh di saat dia berbuat dosa, dia tahu bahwa itu salah, minta maaf itu selesai. Dan jangan diingat lagi. Mau jatuh lagi ke situ, ya minta maaf lagi, selesai. Jadi yang susahnya ini manusia ini selalu ada namanya roh yang gini terus. Kamu tuh kemarin udah buat gitu, padahal udah minta maaf. Penuduh. Roh penuduh itu di setiap manusia ada. Jadi yang harusnya maaf dari Gusti Allah sudah, karena dia pikirin lagi, jadinya muncul lagi. Ingat baik-baik, penuduh itu harus hilang dalam hidup kita. Kalau penuduh ada terus, selamanya kamu tidak akan keluar dari dosa itu. Oke, menarik banget nih Kanjeng Budi. Selalu ada hal yang baru. Teman-teman jadi semangat semua, fan-nya jadi semakin banyak gitu ya. Thank you ya teman-teman semua yang hadir pagi ini. Kita menggali lebih dalam lagi tentang ini apa tuh namanya sosok unik dari Kanjeng Budi yang sekarang make nggak tahu tuh kalung apa namanya. Aku tadi mau tensor. tanya, lupa terus tuh. Kalung apa sih Kanjeng Budi? Ini tensor, ini kalung hasil dari fisika kuantum, rumus fisika kuantum. Jadi tensoring namanya. Jadi dia frekuensi. Jadi ilmiah. Beliau itu di samping agak klinik juga ilmiah ya, dikombinasikan ya. Ya karena kan yang datang ke tempat saya itu ada profesor, ada doktor, guru besar. Jadi mereka semua dari latar belakang ilmiah. Jadi kalau mereka datang ya saya bicaranya ilmiah. Saya tidak bicara misalnya kayak ada dokter dari mana nanya tentang, kan ada kedokterannya ada baru nih, meridian. Di kedokteran kan mereka masih tabu meridian itu apa. Itu kan berhubungan dengan cakra energi. Jadi mereka datang, saya harus bicara seperti pola pikir mereka. Jadi saya biasanya kalau nyalam orang, habis itu suruh orang tuh ngomong, di situ saya lihat orang tuh, mereka nih sisi mana, logika atau perasaan. Baru saya bicara di sisi mereka. Jadi nggak pukul rata saya orang logika saya bicara perasaan, langsung nutup dia. Tapi kalau saya masuk ke logika dulu, baru saya dorong sedikit ke perasaan, buka dia. Seperti itu. Enaknya kalau perspektif luas itu kita bisa menempatkan diri itu. Iya. Oh ini naker orang, itu bisa naker orang gitu ya. Iya. Oke, aku pakai pendekatan model begini. Iya. Gitu ya. Seperti Baik. itu. Cuman yang jadi masalah ketika orang mau sowan itu tidak koordinasi dulu, tidak janjian dulu, terus tiba-tiba datang gitu ya. Iya. Mungkin ya kasihan gitu kadang ya. Karena saya tuh Pak, kalau orang datang dia udah ngomong keluarnya tuh, ya saya harus beresin sampai selesai Pak, sampai ininya. Jadi kan waktu tidak menjadi masalah gitu. Iya. Jadi orang yang datang lain-lain nunggu bagaimana. Sedangkan itu waktu itu penting sekali.